Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, supaya Anda senantiasa dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, karena saya percaya pagi hari ini Roh Kudus akan berbicara dalam kehidupan Anda. Saya berdoa biar firman yang dilepaskan pagi hari ini akan menguatkan, memberkati, dan juga memberikan semangat kepada setiap Anda yang membutuhkan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami pertama mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Dan pagi hari ini kami buka hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini akan memberkati, menguatkan iman kami. Karena kami tahu bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman-Mu. Berbicaralah pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan pesan-Mu tepat seperti apa yang Kau mau. Dan kami berdoa spirit of revelation, understanding, wisdom menguasai hamba-Mu, menguasai kami semua yang mendengar dimanapun kami berada. Kami akan dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami persilakan Roh Kudus, bekerjalah, ambil alih sepanjang program renungan pagi ini. Para malaikat orang kudus bekerjalah, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus. Dalam nama Yesus kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi dimanapun Anda berada, saya percaya kita semua siap pagi hari ini untuk belajar kebenaran firman Allah. Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Dan saya memberikan judul renungan pagi hari ini adalah harapan di tengah ujian. Saya percaya dalam kehidupan Kristenan kita sering sekali menghadapi tantangan, challenge atau ujian dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita sedang menghadapi tantangan, situasi sulit, proses dalam hidup kita, ada harapan. Dan saya percaya ada sebuah harapan lah yang membuat kita bertahan di tengah proses, di tengah ujian. Nah, dalam surat Rasul Paulus, maksud saya Rasul Petrus, saudara, dia menuliskan pesan yang penting bagi kita semua orang percaya, terutama ketika kita sedang ada di tengah-tengah penganiayaan atau tantangan. Nah, ada beberapa pengajaran yang penting yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Karena saya percaya ini membuat kita memiliki sebuah harapan ketika kita sedang ada dalam tantangan. Dan hari itu, saudara, kalau kita pelajari, Rasul Petrus menulis sebuah pesan yang kuat sekali, yang penting sekali kepada semua orang percaya ketika mereka sedang menghadapi yang namanya penganiayaan dan juga tantangan dalam kehidupan mereka. Apa yang membuat mereka bertahan? Apa yang membuat mereka tetap kuat sehingga mereka tetap memiliki sebuah pengharapan di tengah-tengah ujian? Nah, saudara, ada beberapa. Yang pertama, kalau kita baca ayat pertama dan yang kedua, dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus, Yesus Kristus, dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu, saudara. Nah, saudara, pagi hari ini saya percaya ketika saya baca ayat ini, ayat 1 dan 2, itu bicara tentang bagaimana identitas kita sebagai orang percaya. Petrus memulai suratnya dengan menyebut para penerima sebagai orang-orang yang terpilih. Tanda kutip bahwa Petrus menegaskan bahwa Anda adalah orang-orang yang terpilih. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang pilihan Allah. Nah, poinnya adalah Anda dan saya memiliki sebuah identitas yang mulia sebagai anak Allah. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari Anda harus mengingat bahwa identitas kita adalah bukan cuma sebagai orang percaya, tapi dia memberikan kita sebuah identitas bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, saudara. Of course kita anak Allah, kita adalah anak-anaknya
Tuhan, tapi kita juga diberikan sebuah identitas sehingga ini menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Remember, ketika kita sedang menghadapi tantangan, kita sedang menghadapi sebuah penganiayaan katakanlah, atau sebuah proses yang berat dalam hidup kita, remember who you are in Christ. Siapa identitas kita? Kita adalah orang-orang pilihan. Artinya orang percaya itu kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Bahkan firman Tuhan ngomong, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan saya percaya dimanapun Anda berada saat ini, kalau sedang Anda menghadapi sebuah tantangan, kehidupan Anda sedang mengalami sebuah proses yang berat sekali, dan Anda hampir putus asa, pagi hari ini melalui renungan pagi, I just remind you, jangan putus asa, jangan give up, karena you are the chosen one. Anda adalah orang pilihan Allah. Your identity adalah orang yang dipilih Allah secara khusus, dan itu dia memberikan kekuatan kepada kita, dan dia memberikan purpose yang jelas dalam kehidupan kita, sehingga saudara, ketika kita menghadapi tantangan, kita dapat berpegang pada pengakuan ini. Remember this, bahwa you are the chosen one. Anda adalah orang yang dipilih Allah secara khusus. Anda adalah orang yang terpilih. Itu sebabnya ketika Anda menghadapi tantangan, penganiayaan apapun, Rasul Petrus mengingatkan kepada setiap jemaat, setiap Anda semua, jangan Anda give up, jangan Anda menyerah, karena Anda adalah orang pilihan Allah. Saya berdoa dengan mengerti identitas kita, siapa kita di dalam Kristus, itu memberikan kita arah tujuan. Bukan cuma kita mengerti the purpose of life, tapi kita juga diberikan kekuatan. Karena kita orang pilihan, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan dia terus ada bersama kita. Sekalipun kita ada dalam lembah kelam, kita ada dalam tantangan, kita ada dalam sebuah proses yang begitu berat, remember this, Anda adalah orang pilihan. Dan saya percaya Tuhan memperlengkapi, Tuhan melindungi, dan Tuhan menyertai setiap orang pilihannya. Yang percaya katakan amin. Nah, saya berdoa ini adalah hal yang pertama yang harus kita ingat, sehingga ketika kita menghadapi tantangan, penganiayaan, proses yang begitu berat, ketika Anda mengingat ini, saya percaya muncul sebuah harapan. Nah, itu sebabnya tema daripada khotbah renungan pagi hari ini saya kasih judul adalah harapan di tengah ujian. Ketika Anda mengerti tentang identitas Anda, who you are in Christ, dan saya percaya ada muncul sebuah pengharapan bahwa karena aku orang pilihan, maka aku percaya Tuhan ada dan beserta denganku. Nah, yang kedua saudara, apa yang membuat kita sehingga memiliki sebuah pengharapan, kekuatan ketika kita sedang ada dalam tantangan? Ayat yang ketiga sampai yang kelima dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layung, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Hal yang kedua, ketika kita sedang menghadapi ujian, tantangan, proses yang begitu berat dalam hidup kita, gimana supaya kita bisa memiliki sebuah pengharapan di tengah-tengah proses tersebut? Yang pertama, kita tadi belajar, kita mengerti who we are in Christ, identitas kita. Yang kedua, kita harus percaya bahwa ada harapan di dalam Kristus, dan harapan itu adalah harapan yang hidup, saudara. Nah, Paulus melanjutkan, Petrus maksud saya melanjutkan dengan pujian kepada Allah kita, Allah Bapa kita, karena telah melahirkan kita kembali. Dan itulah yang saya katakan harapan yang hidup, harapan yang baru, saudara. Nah, pentingnya harapan yang hidup itu adalah sebagai sebuah dasar kekuatan iman kita. Buat apa kita bekerja mati-matian, buat apa kita melayani, katakanlah, buat apa kita ikut Tuhan kalau kita nggak memiliki sebuah pengharapan yang pasti, kita nggak memiliki sebuah pengharapan yang hidup. Itu sebabnya dikatakan kebangkitan Kristus memberikan sebuah pengharapan yang pasti dan pengharapan yang hidup dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak
jemu-jemu, kita tidak akan lemah, kita akan terus bersemangat karena kita percaya semua yang kita lakukan ada sebuah harapan yang pasti di dalam Kristus, saudara. Lalu kalau kita pelajari ayat 5, ayat 4-5, dikatakan untuk menerima sebuah warisan yang tidak dapat binasa, tidak kotor, tidak pudar, disimpan di sorga, yaitu sebuah harapan yang kekal dalam menghadapi kesulitan dan penganiayaan. Saya percaya inilah yang kita sebut harapan yang hidup. One of the reason kenapa kita bisa bertahan di dalam setiap proses, kita bertahan dalam setiap tantangan, bahkan penganiayaan, karena kita percaya ada sebuah harapan yang hidup. Saya berdoa supaya setiap Anda bisa belajar hal-hal yang penting ini, supaya kita tetap memiliki sebuah pengharapan sekalipun kita dalam ujian, kita dalam tantangan, bahkan mungkin kita dalam penganiayaan, karena kita percaya ada harapan yang pasti dan harapan yang hidup, saudara. Lalu yang ketiga kita belajar, saudara, di ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kalau kita baca itu, saya menyimpulkan bahwa hal yang ketiga yang membuat kita sehingga memiliki sebuah harapan ketika di tengah-tengah proses tantangan, yaitu kita harus tahu bahwa ujian iman dan kesabaran. Semua tantangan, semua proses, semua challenge yang kita hadapi itu adalah bagian dari ujian iman dan kesabaran dalam kehidupan kita. Ayat 6 dan 7, ujian sebagai sebuah bagian yang harus mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menjalaninya, karena itu adalah bagian daripada the journey of faith dalam kehidupan kita. Itu adalah bagian dari perjalanan iman kita. Jadi jadikan ujian bukan sebagai sebuah hambatan dalam kehidupan kita, tapi menjadikan itu sebagai jembatan dan sebagai bagian daripada perjalanan iman kita. Nah, ini juga menjelaskan bagaimana tentang ujian itu juga bisa memperkuat iman dan akhirnya menghasilkan kemuliaan yang luar biasa yang Anda dan saya akan alami. Nah, ujian bukan akhir, tetapi bagian dari proses pertumbuhan iman kita. So, kalau kita mau mengalami growing in faith, mengalami pertumbuhan iman yang maksimal, yang sehat, tidak ada lain kecuali salah satunya adalah ujian iman kita dan ujian kesabaran. Dan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah, itu semua bagian dari ujian iman dan kesabaran dalam kehidupan kita. So, ketika kita menghadapi ujian atau pencobaan, remember this, saudara, bahwa Tuhan sedang memurnikan iman kita, saudara. Kenapa penting iman dimurnikan? Karena saya yakin iman dan pengharapan dalam sebuah perjalanan spiritual kita itu adalah sebuah dasar, saudara, antara pentingnya iman dan juga memiliki pengharapan. Tadi kita belajar bagian yang kedua, bahwa kita kenapa tetap bertahan dalam ujian iman, karena kita tahu ada harapan yang hidup. Nah, tetapi saudara, harapan ini tinggal cuma jadi harapan kalau kita nggak punya iman dan percaya kepada harapan yang hidup yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, untuk itulah saya percaya perjalanan iman ini penting, dan iman dan pengharapan itu adalah sebuah experience kita, pengalaman kita berjalan bersama Kristus, saudara. Itu sebabnya jangan menyerah, ayo teruslah beriman kepada Tuhan dan teruslah berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya saya percaya, kita percaya dengan iman, tapi kita juga punya percaya dengan pengharapan. Dua ini harus berjalan berbarengan, dan itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita untuk terus berjalan bersama Tuhan. Yang terakhir, saudara, bagian yang keempat saya tutup. Kalau kita baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, itu adalah tentang kesaksian nabi-nabi. Saya percaya ketika kita mau mengalami yang namanya pengharapan di tengah ujian, di tengah tantangan, kita harus remember yang keempat ini, ada sebuah kesaksian nabi-nabi. Ayat 10-11, nabi-nabi yang mencari dan meneliti tentang keselamatan yang akan datang, itu juga menunjukkan bahwa keselamatan adalah rencana Allah yang sudah ada sejak lama sekali, saudara. Dan mereka pun menunjukkan bahwa keselamatan rencana Allah itu mereka mencari, mereka meneliti, saudara. Jadi saya yakin dan percaya ini mengingatkan kita bahwa kesaksian Nabi, mereka pun mencari, mereka pun meneliti semuanya. Itu sebabnya kita pun mencari itu, saudara. Dan kita hidup dan menjaga keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Kenapa? Karena saya percaya itu adalah sebuah pengharapan yang kekal ketika kita percaya dan mengikut Yesus, saudara. Lalu kalau kita baca ayat yang ke-12, dikatakan ada sebuah kesadaran bahwa mereka melayani bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang, saudara. Nah, ini bicara tentang apa? Tentang penekanan pada pentingnya mewariskan iman kita for the next generation. Itu sebabnya saya percaya kesaksian Nabi ini mengajarkan kita, mengingatkan kita. Ketika kita sedang menghadapi tantangan, penganiayaan, kita harus punya pengharapan walaupun di tengah ujian yang begitu berat, saudara. Dan untuk itu kita harus ingat, saudara, kesaksian para nabi dan kesadaran mereka bagaimana mereka melayani bukan untuk diri mereka, tapi juga mereka mewariskannya for the next generation atau generasi yang akan datang. Nah, ini bicara tentang pentingnya mewariskan iman kita kepada mereka, sehingga mereka juga suatu hari memiliki sebuah pengharapan di tengah-tengah ujian, saudara. Dan ini yang dilakukan oleh nabi-nabi, sehingga ketika kita sedang mengalami tantangan, menghadapi tantangan yang begitu berat, kita juga ingat kesaksian nabi-nabi. Mereka pun bertahan dalam iman, mereka pun tetap percaya, mereka pun tetap mencari keselamatan, mereka meneliti keselamatan. So, kalau kita mengalami hari-hari ini seperti itu, remember kesaksian dan kehidupan para nabi, dan kita mencontohi iman mereka. Bahkan kita lihat bagaimana Ayub dalam keadaannya yang begitu ngalami yang gak enak, ngalami ujian, ngalami hal yang berat, tapi lihat bagaimana imannya tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan kita lihat Abraham ketika dia harus mengalami ujian iman, dan dia menang, dan dia menjadi bapak orang beriman. Saya percaya harapan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah ujian akan membuat kita makin kuat dan percaya dan memegang harapan itu dan tidak melepaskannya. Dan ingat salah satunya, remember kesaksian atau kehidupan para nabi yang sebelumnya. Contohi iman mereka, contohi teladan mereka, dan saya percaya kita juga akan punya pengharapan yang sama sekalipun di tengah-tengah ujian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami bisa belajar dari renungan pagi hari ini, untuk belajar bersama-sama, untuk kami belajar memiliki sebuah pengharapan sekalipun di tengah ujian, sekalipun di tengah tantangan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin hari ini mereka sedang menghadapi tantangan, mungkin mereka sedang mengalami proses yang begitu berat dalam hidup mereka. Aku berdoa, Tuhan, kami percaya kami adalah orang pilihan, dan itu sebabnya kami mengerti who we are in Christ, dan identitas kami. Kami punya purpose, punya tujuan, dan punya pengharapan yang hidup, yang pasti di dalam Kau. Itu sebabnya aku berdoa, kuatkan dan teguhkan hati saudara-saudara seiman dimanapun mereka berada. Kalau mereka sedang mengalami begitu banyak problem, tantangan, aku berdoa sertai mereka, jangan tinggalkan mereka, dan ajar mereka, tuntun mereka untuk tetap punya pengharapan sekalipun saat ini mereka dalam menghadapi tantangan yang begitu berat, ujian yang begitu berat. Aku berdoa, tolong mereka ya Bapa, dan Roh Kudus kuatkan dan teguhkan hati mereka. Aku memberkati setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Be blessed, be blessed, be blessed. Biar firman pagi hari ini boleh menguatkan iman mereka untuk terus berjalan dan memiliki sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Be blessed in the name of Jesus. Saya berdoa dimanapun Anda berada. Remember this, kalau Anda sedang menghadapi tantangan, sebuah bahkan penganiayaan sekalipun, remember, masih ada harapan di dalam Kristus. Masih ada harapan di tengah ujian, bahwa Tuhan akan menyertai kita. God bless you and see you next time dalam program Renungan Pagi berikutnya. Tuhan memberkati.